Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Ismi Muhammad Muzaki Kunailahi. Bihadzal qulsoh sanabhas anil maudu pemetaan materi bahasa Arab MTS pasangan KD 3.1 dan KD 4.1. Baik, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama. Sebelum kita mengetahui pemetaan materi bahasa Arabnya, kita harus mengetahui dulu isi dari KD 3.1 dan KD 4.1. Nah, di dalam KD 3.1 ini, siswa harus mampu memahami bunyi makna dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan atarif binafsi wabil amilin fil madrasah. Nah, kemudian di dalam KD 4-nya, siswa harus mampu mendemonstrasikan ungkapan informasi baik secara lisan maupun secara tertulis, tentunya terkait tema atarif binafsi wabil amilin fil madrasah. Baik, di sini yang harus siswa lalui untuk bisa memahami atarif binafsi, yang pertama yaitu memahami terkait mufradat, dan yang kedua ada hiwar wa tarkib, yang ketiga adalah al-qiraah, dan yang keempat ada at-tadribat, ilmu kitabah wa ilmu istima'. Nah, langsung pada pembahasan terkait mufradat. Nah, di sini siswa harus menghafalkan mufradat terkait materi atarif binafsi wabil amilin bil madrasah. Nah, mufradnya apa aja? Ada banyak. Seperti atolibun, sodiki, mudarrisun, muwadofun, roisul fasli, nadirul madrasah, dan saikun. Itu terkait atolibun itu pelajar ya, atau siswa, kemudian ada teman, ada guru, pegawai, kepala sekolah, dan yang lainnya. Nah, di samping itu harus hafal juga kosakata daripada isim isyarah seperti hadza, hadihi, dalika, tilka, dan kata ganti seperti ana, nahnu, huwa, hiya, dan yang lainnya. Nah, langsung pada hiwar, siswa-siswi harus mampu memahami hiwar terkait atari binasri. Nah, hiwar kalimat-kalimat yang biasa digunakan di dalam atari binafsi yaitu kalimat-kalimat sapaan seperti assalamualaikum yang dijawab waalaikumsalam, kemudian ahlan wasahlan dijawab dengan ahlan bi, kaifa haluk, alhamdulillah bil khair. Nah, seperti itu. Uh, jadi uh, siswa itu harus bisa memahami ungkapan-ungkapan sapaan kepada temannya. Nah, kemudian masuk pada tarkib. Nah, tarkib yang akan dipelajari pada materi bahasa Arab kelas 1 ini uh, yang pertama adalah terkait mubtada, di mana mubtadanya ini berupa domir mufrodah. Nah, seperti ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Nah, misalnya ana tolibun. Nah, berarti ananya ini berkedudukan sebagai mubtada. Nah, antolibun itu sebagai khobar. Kemudian anti tolibatun. Nah, antinya itu sebagai mubtada dan tolibatun itu sebagai khobar. Huwa mudarrisun. Nah, huwanya itu sebagai mubtada yang berupa domir mufrodah. Nah, mudarrisunnya itu sebagai khobar. Seperti itu. Kemudian isim isyarah. Nah, isim isyarah di sini isim isyarah itu biasa di dalam bahasa Indonesianya itu kata tunjuk. Nah, ada dua yaitu untuk menunjukkan benda jauh dan menunjukkan yang dekat. Nah, untuk menunjukkan yang dekat itu biasanya menggunakan hada dan hadihi. Misalnya hada tolibun. Nah, berarti si tolib atau siswanya ini yang ditunjuk itu dekat. Kemudian hadihi tolibatun. Nah, ya hadihi ini untuk muannasnya, untuk perempuan. Nah, si tolibahnya ini dekat. Kalau jauh, maka menggunakannya dalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Misalnya dalika mudarrisun atau tilka mudarrisatun. Nah, seperti itu. Baik, lanjut pada domir mufrad al-mutasil atau domir yang nyambung. Nah, domir ini biasanya bermakna kepemilikan. Nah, di mana ana biasanya domirnya ini berupa ya ketika digabung. Kemudian anta menggunakan ka, anti menggunakan ki, huwa menggunakan hu, dan hiya menggunakan ha. Misalnya uh, nama saya Muhammad Muzaki, berarti menggunakan ismi Muhammad Muzaki. Ismi itu nama. Nah, yang menunjukkan anaknya itu adalah penambahan ya. Kemudian misalnya mau menanyakan siapa nama kamu, berarti Mas Muka. Nah, menggunakannya ka. Jika ke perempuan maka menggunakan ki, Mas Muki. Nah, misalnya lagi namanya adalah Ahmad, berarti ismuhu Ahmad.
seperti itu. Baik, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Di sini ada contoh kata tanya atau istifham ya, yang digunakan. Misalnya ada, sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya menggunakan dua contoh. Yang pertama adalah man, yang kedua adalah hal. Man ini contohnya seperti man huwa, yang artinya siapa dia. Nah, maka dijawab huwa sodiki, dia adalah temanku. Kemudian jika ditanya man anta, maka jawabannya ana mudarrisun. Nah, siapa kamu? Saya adalah guru. Lanjut, kata tanya selanjutnya adalah hal. Hal ini menuntut jawaban eh, iya atau tidak. Kalau dalam bahasa Arabnya, na'am, aula. Nah, misalnya eh, di sini mau menanyakan apakah ini seorang siswa. Dalam bahasa Arabnya hal hadhihi thalibatun. Nah, dijawab na'am amla. Na'am ya atau tidak. Kalau na'am berarti na'am, hadhihi thalibatun. Nah, kalau tidak berarti la, hadhihi mudarrisatun misalnya. Contoh lagi, hal tilka mudarrisatun. Apakah itu seorang guru? Nah, jawabannya kalau na'am berarti na'am, tilka mudarrisatun. Tapi kalau tidak, jawabannya la, tilka thalibatun. Seperti itu cara menjawabnya. Selanjutnya, siswa itu harus mampu memahami bacaan. Nah, di sini maka guru akan memberi tes qiraah. Nah, memberikan teks di mana siswa harus bisa membaca dan memahami apa yang dibaca tentunya. Di sini saya sertakan contohnya. Misalnya, ismi Faruk, ana tolibun fi hadhil madrasah, wa hada akhi, ismuhu Solihun, huwa tolibun aidon, wa hadhihi sadiqati, bla 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 sampai akhir. Nah, seperti itu. Di mana dari sini nanti akan ditanyakan kepada siswa untuk menguji pemahaman bacaan siswa. Misalnya, eh, mal Faruk, siapa Faruk? Nah, nanti jawabannya Faruk huwa tolibun. Faruk adalah eh, siswa. Nah, seperti itu. Atau bisa juga menggunakan hal. Hal Faruk tolibun fi hadhil madrasah. Apakah Faruk itu siswa di sekolah ini? Nanti jawabannya iya atau tidak. Kalau iya berarti na'am. Faruk tolibun fi hadhil madrasah. Kalau tidak berarti la. Faruk mudarrisun misalnya. Fi hadhil madrasah. Faruk itu seorang guru, bukan seorang murid. Nah, seperti itu. Atau contoh lagi dari teks ini misalnya, uh, di sini kan ada Sayyid Umar huwa aminul maktabah. Nah, misalnya ditanyakan man aminul maktabah, siapa kepala perpustakaan. Nah, jawabannya aminul maktabah huwa Sayyid Umar. Nah, seperti itu. Uh, Kalau contoh hal Sayyid Umar huwa aminul maktabah. Nah, maka jawabannya na'am, Sayyid Umar huwa aminul maktabah. Seperti itu. Itu contoh dari menguji apakah siswa itu sudah mampu membaca dan memahami apa yang dibaca. Kemudian ada lagi tentang uh, atadribat ilmu masmu wal kitabah. Nah, di mana si guru nanti akan membaca teks berbahasa Arab dan siswa mendengarkan, memahami apa yang dibaca oleh guru. Atau guru bisa uh, dengan memberi audio terkait at-ta'rif binafsi dan al-amilin fil madrasah. Nah, nantinya cara mengetahui pemahaman siswanya yaitu dengan mengetes lagi dengan bentuk pertanyaan yang hampir sama seperti tadi. Nah, tetapi pertanyaannya ditanyakan secara langsung, secara lisan bukan secara tertulis. Nah, kemudian untuk melatih menulisnya, maka siswa dapat dituntut oleh guru untuk bercerita, memperkenalkan dirinya menggunakan bahasa Arab. Misalnya, saya memperkenalkan diri saya menggunakan bahasa Arab yang ditulis di dalam kertas. Ismi Muzaki Ana Tolibun di Jami'ati Syekh Nurjati. Nah, misalnya, kemudian wahada akhi ismuhu, siapa misalnya namanya. Nah, seperti itu. Itu untuk menguji apakah siswa sudah mampu menulis dalam bahasa Arab atau tidak. Nah, baik, mungkin kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan.
yakfi hadam ini fi hadal video akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.